Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita lanjutkan pula yang terakhir untuk perbandingan dua data. Kemarin sudah dibahas mengenai data berskala interval, kemudian data berskala ordinal. Ya, kemarin kurang satu. Saya bisa kembali nanti kalau ada waktu kita ulang lagi yang Wilcoxon. Jadi saya bukanya dulu. Nah, jadi kalau kemarin itu data skala interval kita menggunakan uji T berpasangan dan uji T yang tidak berpasangan atau pure t-test dan independent t-test. Kemudian setara dengan itu, untuk data berskala ordinal kita menggunakan mean with new untuk data yang bebas setara dengan dan untuk Wilcoxon untuk jika datanya berpasangan. Berpasangan yang dimaksud di sini adalah sebelum sesudah. Oke. Nah, sekarang kita akan menggunakan bagaimana kalau datanya berskala nominal atau disebut dengan analisis data kategoria. Kita masih ingat bahwa data berskala nominal adalah data yang hanya untuk membedakan, tidak mempunyai urutan dan dapat ditukar balikkan, dipindah-pindahkan. Itu yang dimaksud dengan data skala nominal. Jadi misalnya berapa kasus mastitis yang ada di Banyuwangi, berapa yang tidak ada, berapa yang terjadi, seperti begitu. Bukan tidak mempunyai angka. Berapa yang hidup, berapa yang mati, berapa yang terinfeksi, berapa yang imun, nah seperti begitu. Oke. Nah, saya bukakan dulu. Kelihatan ya? Halo? Sudah tampil? Sudah. Oke, kita lanjutkan. Masih slide yang kemarin. Tapi kita akan menuju yang paling bawah. Data tarifnya. Nah, ini untuk data berskala nominal. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai uji statistika
membandingkan sampel berskala nominal. Nah, dasarnya adalah menggunakan uji kuadrat karena dalam skala nominal itu tidak pernah negatif. Kenapa tidak pernah negatif? Karena dia adalah bentuk frekuensi. Lalu parameternya apa ya? Parameternya adalah modus kalau begitu, gitu ya. Kalau kemarin kalau benar adalah median, kalau nilai interval rasio, parameternya atau statistiknya adalah rata-rata dan timbangan baku. Nah, ini adalah dibahas dalam uji Q kuadrat. Uji kuadrat itu yang menemukan adalah Carl Pearson. Nah, data uji ini sering kita temukan nanti kalau kita belajar pada epidemiologi atau kita belajar parasit atau pada kejadian, itu nanti akan kita bertemu pada uji Q kuadrat. Seperti pada uji yang kemarin, maka uji Q kuadrat ini juga dibedakan menjadi uji yang berpasangan, yaitu McNemer, dan uji Q kuadrat sendiri. Sebenarnya juga masih ada lagi, yaitu kesepakatan. Nanti kita bahas saja waktu kita belajar SPSS. Nah, pada uji Q kuadratnya sendiri itu juga dibagi menjadi uji homogenitas dan uji independensi, walaupun cara pengerjaannya itu adalah sama. Kita lihat dulu. Nah, ini ya. Tujuan ini kita katakan bahwa dia digunakan untuk sampel bebas dan sampel pasangan itu digunakan untuk McNemer. Tapi kita juga prinsip bahwa uji ini adalah uji untuk data frekuensi. Uji Q kuadrat itu dilambangkan dengan X kuadrat seperti itu. Ini dia. Itu rumusnya. Jadi kalau kita seperti kemarin hipotesis nolnya mengatakan tidak terdapat perbedaan, kalau ini mengatakan perbedaan, atau kita kalau bahas adalah uji yang mencari hubungan antara dua variabel. Ada yang mengatakan dua kategori. Kalau saya lebih suka mengatakan dua variabel, dan variabel nanti akan dibagi menjadi beberapa kategori. Ya, kategori itu misalnya hidup, mati, daerah A, daerah B, infeksius, tidak infeksi, normal, seperti itu. Hanya penanda saja itu dinamakan kategori atau penanda. Nah, nanti hipotesis nolnya itu akan ditolak jika nilai X sigma I sampai J O min E kuadrat, O min E dikuadratkan dikali dengan E. O itu adalah observasi, data amatan, jadi data yang kita amati, sedangkan E itu adalah expected, artinya harapan. Jadi kita lihat nanti nilainya pengamatan dengan harapan itu beda apa tidak gitu. Kalau nanti akan berbeda antara sampel ya berbeda begitu ya. Oh, itu yang sebetulnya adalah gitu. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini. Nah, pada uji dua sampel bebas itu menggunakan tabel. Tabel itu bisa tabel yang terdiri baris dan lajur. Nah, tabel ini disebut dengan tabel kontingensi. Tabel kontingensi ini sudah berkembang dari, kalau seperti begini ini adalah tabel 2x2, ada variabel A dan ada variabel B. Ini yang dinamakan kategori positif, ini dikatakan kategori negatif, ini dinamakan kategori. Ini variabel 2x2 karena terdiri atas dua lajur, 1, 2, 1, 2, dan 2 baris, 1, 2, 1, 2. Nanti dalam penerapannya ada beberapa lajur, tetapi prinsip pengerjaannya adalah sama, ya. Nah, khusus untuk variabel yang dua lajur ini nanti karena dia terputus, maka direkomendasikan menggunakan koreksi supaya datanya menjadi kontinu yang dinamakan dengan koreksi Y yang besarnya sama dengan 0. Jadi kalau kita ambil ini, namakan sel ini N11, N12 baris pertama, lajur pertama, baris pertama, lajur kedua, baris kedua, lajur pertama, dan baris kemudian baris kedua, lajur kedua. Ini adalah jumlahnya, ini adalah jumlahnya, dan ini jumlah ini. Yang dinamakan harapan itu adalah misalkan harapan berapa N11 ini, N11 ini harapannya adalah jumlahnya ini dikalikan dengan yang sebelah bawah ini. Jadi reaksi respon positif jumlahnya tanpa melihat respon tambahan, tanpa melihat ininya positif atau negatif variabel A. Kemudian melihat ke lajurnya ini tanpa melihat variabel B-nya. Jadi di jumlah ini dikalikan ini dibagi dengan total. Nah, pada ini nanti pada uji Q kuadrat itu kalau penelitian usahakan N-nya itu lebih besar dari 20, syukur kalau bisa mencapai 40. Nah,
kelemahan pada uji Q kuadrat ini, semakin besar sampelnya itu semakin dia dapat mendeteksi. Ya, misalnya kita punya 0,8, 0,10 itu enggak dari 8 dari 10, ya 8 dari 10 dan 5 dari 10 itu agak susah. Tetapi kalau 8 dari 100, mudah 100 pasti dia akan berbeda. Itu kelemahannya itu ya nanti dibandingkan. Karena kita alasan biaya yang sedikit ya diperhitungkan dulu sebelum kita melakukan uji Q kuadrat. Nanti kalau sampelnya kecil bagaimana? Ya ada pakai uji eksak Fisher. Nanti kita pelajari pada kalau kita sudah bermain-main dengan SPSS pada setelah UTS. Nah, oleh karena itu kita perhatikan sebelum melakukan penelitian, daripada kita kembali mengulang, lebih baik kita sakit-sakit sekarang. Itu prinsip dalam penggunaan statistika. Ya. Nah, ini nah, untuk tabel 2x2, selain kita menggunakan rumus umum, yaitu Q kuadrat Q square sama dengan jumlah selisih amatan dikurangi selisih amatan harapan dibagi dengan harapan, maka kita dapat menggunakan lagi rumus seperti begini. Kami dibaca adalah seperti ya. Nah, tadi dengan menggunakan faktor koreksi. Jadi kalau 2x2, sigma selisih harga mutlak dikurangi 0,5 dikuadratkan dibagi dengan harapan. Kalau tabelnya 2x2. Tetapi ada yang mengusulkan kalau kita menggunakan rumus seperti ini, N ini, maka ini di sini sudah masuk faktor koreksinya. Paham dari sini? Halo? Halo? Ya, Dok. Masih bingung ya? Nanti kalau kita nyoba enggak sesulit itu. Nah, kita lihat di sini ini ya. Ini rumusnya N itu adalah total jumlah ketika ada 40 ya 40. A ini kejadian positif pada variabel sampel A dan kejadian positif sampel B. Misalnya ini adalah katakan ini daerah A, daerah B. Kemudian ini misalkan ada tingkat kebuntingan, ini bunting tidak bunting. Daerah A yang bunting gitu ya. Ini daerah A yang tidak ini kalau daerah A yang daerah B yang bunting. Nah, misal gitu. Seterusnya nanti kita lihat ya. Ya, dimasukkan seperti ini. AD min BC harga mutlak dikurangi setengah N. Di sini ada unsur faktor koreksi. Nah, ini adalah contohnya kalau kita menggunakan ada dua penelitian menggunakan tes akupuntur, ada menggunakan akupuntur, dan ini ada menggunakan tanpa akupuntur. Bagaimana kita menjelaskan ini? Kita dapat menggunakan dua rumus, kita menghitung faktor koreksinya dulu. Faktor menggunakan ini nilai harapan. Jadi nilai harapannya 36. Bentar ya. 36 dikali ke 65. Hmm. 35 dikalikan 65 dari mana dia? Kita kembali lagi. Ini. Jadi harapan untuk tanpa akupuntur itu adalah 35 dikalikan 65 dibagi dengan 100. Harapan untuk akupuntur yang menyebabkan dan estrus, karena akupuntur dia menyebabkan estrus itu adalah 25 ini 35 dikalikan 35 dibagi 100 dan seterusnya. Ya. Kita lihat. Ini maksudnya agak ini setelah itu kita dapat semuanya ini cara menghitungannya tanpa terus. Jadi gunakan apakah ada perbedaan nanti itu dengan tingkat 10% berarti 0,10. Nah, bagaimana cara ini? Ini ada tabel namanya tabel Q kuadrat seperti bentuknya seperti tabel T, tapi nanti kita menggunakan Excel saja. Nah, ini cara menghitungannya. Setelah dihitung, 10 dikurangi 22,8 ini E-nya, ini dikurangi ini akupunturnya adalah 10 dikurangi E 10 dikurangi 20,8 dimutlakan dikurangi 0,5 dikuadratkan. Ini cara penghitungannya. Nah, ini kalau kita menggunakan manual. Jadi dalam pengerjaan ini ada beberapa cara, misalnya kita menggunakan manual. Tadi menggunakan rumus N. Pertama sama dengan X sama dengan sigma selisih kuadrat amatan harapan, kurangi harapan, dibagi dengan harapan.
Yang kedua, kita menggunakan N dikalikan harga mutlak AD min BC dikurangi N per 2 dikuadratkan dibagi dengan A ditambah B jumlah sampel A, kategori A, kategori B, C, dan D pada marginnya tadi. Itu ya. Nah, ini contohnya seperti begini. Ini kalau kita menggunakan yang 2 baris. Nah, marilah kita akan contohnya nanti dibaca sendiri. Adalah kita akan pergi dulu. Misalnya kita membuat sebuah contoh. Ya, bukanya dulu. Tutupnya dulu ini. Sudah. Mari kita membuka dengan Excel. Kita lihat dulu Excelnya. Nah, ada perbedaan kalau kita menggunakan Excel dan kalau kita menggunakan manual. Kalau manual itu hipotesis 0 ditolak jika nilai hitungnya itu lebih besar daripada tabel. Sebaliknya kalau kita menggunakan Excel maka yang dihitung bukan X kuadratnya, tetapi adalah peluangnya. Jadi H0 itu ditolak jika nilai peluangnya lebih kecil dari tabel. Agak terbalik di sini. Jangan dilupakan ya. Nanti kalau kita menggunakan software biasanya yang dihitung itu 0,05. Jadi yang dipegang di sini adalah 0,05. Nah, sebelum kita mulai, mari kita lihat dulu. Nah, ini ya. Sebentar. Belum nampak. Nah, ini ya. Ini adalah lembar Excel seperti kemarin. Bagaimana kalau kita akan melihat tabel Q kuadrat, maka tabel Q kuadratnya pada Excel dapat dicari pada fungsi X, misalnya H0 itu hitung-hitungnya katakan ketemu 0,23. Ya, ini uji dari hasil perhitungan. Nah, hasil perhitungan. Kemudian berapa tabelnya? Misalnya ini X hitung. Jadi Q kuadratnya itu Q kuadrat. Dapatkan nilai 0,23 ya. Lalu bagaimana tabelnya? Nah, misalnya tabelnya nanti ada derajat bebasnya. Derajat bebas itu adalah baris dikurangi 1 dikalikan lajur dikurangi 1. Kalau tadi ada 2 baris 2 lajur, maka 2 dikurang 1, 2 dikurang 1. Barisnya kan 2 dikurang, berarti derajat bebasnya adalah 1. Kita lihat 0,05 dB-nya adalah 1. Nah, cara melihatnya seperti begini. Bisa menggunakan tabel yang di belakang-belakang buku statistika itu, dan ada bisa menggunakan yang ada pada Q kuadrat. Jadi Excel ini menyediakan tabel F, tabel Q kuadrat, tabel T, dan tabel Z. Itu ada disediakan oleh SPSS. Jadi letaknya di sini. Kita lihat di sini, karena dia masuk bahasa statistikal, maka kita statistikal, kita cari tabel Q kuadrat. Ini tulisannya bukan C, H, I, Q kuadrat. Jadi ya. Nah, CSQINV-RT kita pilih di sini. Nah, di sini akan tanya berapa peluangnya. Misalnya tadi kita menggunakan 0,01%, berarti 0
0,01 boleh, atau dihitung 1% juga boleh. Nah, sama ya, 0,01. Perhatikan di sini. Sama, atau kita tulis langsung 0,01. Kita tulis seperti tadi 0,01. Nah, sama hasilnya. Lalu derajat freedom-nya berapa? Nah, derajat freedom-nya ini adalah tadi baris dikurangi 1, laju dikurangi 1. Jadi kalau kita menggunakan 1, maka di sini akan menunjukkan 6,63. Ya, ini adalah nah, kalau sudah begini maka maaf saya pindahnya dulu. Nah, maka di sini kita katakan bahwa ini hitungan, ini adalah tabel, maka hitungan lebih kecil dari tabel. Berarti H0-nya gagal ditolak. Nah, kalau peluang gagal ditolak itu nilai P-nya ini lebih besar daripada P ini. Kalau hitungan ini lebih kecil daripada ini, kalau peluang lebih besar daripada kecil. Paham ya dari sini? Halo? Iya, Dok. Jangan dirisaukan. Sekarang kita, nah kalau kita menggunakan manual, biasanya ada kendala. Nanti kita kalau skripsi kita tidak menggunakan manual karena sudah ada aplikasi yang tersedia. Marilah kita menggunakan Excel sebagai dasar. Misalkan ada suatu penelitian, penelitian ini ingin membandingkan keberhasilan reproduksi, ya, sebuah survei dilakukan untuk mengetahui perbedaan keberhasilan reproduksi pada sapi terukur reproduksi pada sapi daerah A dan daerah B, misalkan terukur dari jumlah sapi gunting. Nah, jumlah sapi gunting. Nah, itu ya. Misalkan masing-masing sapi tadi diambil berapa, kita sampling. Katakan dari daerah A itu kita ambil sampel sebanyak 100 sampel, ditarik sampel sebanyak 100. 100 ini maksudnya dari 1000 ekor ya. Ada banyak, kita sampling dapat 100 ekor. Nah, dari 100 ekor ini kemudian oleh inseminator atau dokter hewannya dilakukan inseminasi. Dari 100 ekor ini ternyata sebanyak 70 ekor bunting. Kemudian sebagai pembandingnya diambil suatu daerah lain. Katakan daerah ini daerah A. Ini kita ambil lagi, sampling diambil dari daerah B. Dari daerah B
Ini kita ambil 150 ekor. Ternyata yang bunting katakan 80 ekor. Nah, ini ya. Kalau kita lihat di sini, maka dari daerah B tentunya lebih banyak yang bunting daripada daerah A. Tapi kita tidak bisa berpikir demikian karena kita harus membandingkan di proporsional 80 dari 150 dan 70 dari 100 ekor. Ya, itu. Apakah nanti kalau kata oh ini banyak daerah-daerah B, belum tentu kan dalam statistik itu berhubungan dengan sampai ini 100 ekor dari 1000, 150 ekor dari 900 misalnya begitu. Ya. Nah, kita sekarang akan membuat tabelnya. Ini daerah B. Ini daerah Ini daerah A. Daerah apa? Daerah apa? Ini Daerah apa? kan begitu ya. Sebentar, kita mulai lagi, kita sambung. Ada gangguan, maaf. Saya tutupnya dulu aja. Nah, dengar ya, ini daerah A, daerah B. Ini sapi yang bunting, misalnya. Ini sapi yang tidak bunting. Udah, begini. Kelihatan ya? Halo? Iya, Iya, Dok. Dok. Lihat. Oke. Nah, kita lihat ya. Tadi diambil dari daerah A sebanyak 100 ekor. Jumlah juga kita lihat daerah A sebanyak 100 ekor, daerah B 150 ekor. Dari daerah A ini yang penting adalah 70 ekor. Sedangkan daerah B sebanyak 80 ekor. Gini. Berapa jumlah sapi yang tidak bunting? Maka 100 dikurangi 70. Sekarang kita akan berapa jumlah sapi yang bunting, lalu N. Berapa jumlah total N-nya? N-nya adalah 100 ditambah 150. Jadi dari daerah ini, totalnya itu ada sapi 250 ekor terbagi dari daerah A sebanyak 100 ekor dan daerah B sebanyak 150 ekor. Dari 100 ekor ini, maka 70 ekor itu setelah diinseminasi bunting, sedangkan daerah B ada 80, sehingga yang tidak bunting 30, 70. Kita lihat berapa jumlah dari 250 ekor ini sapi yang bunting, maka kita tinggal menjumlahkan. Ini yang bunting, sedangkan yang tidak bunting sebanyak 100 ekor. Dah. Mau disalin? Silahkan kalau mau disalin, saya tunggu. Kalau mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kalau belum paham. Belum, Dok.
Yo, silakan. Maaf ya, kita langsung gini aja. Jadi kalau pakai slide agak susah gitu. Katakan ini adalah daerah amatan. Sebentar, saya panahnya bisa enggak ya? Nah, saya tulis dulu. Ini adalah data amatan atau katakan apa adanya, fakta. Nah, atau data sebenarnya. Atau data sebenarnya yang ada di lapang. Nih, ya. Sekarang tadi kita menggunakan bahwa kita akan menghitung bahwa frekuensi selisih amatan dibagi dengan selisih antara amatan dengan harapan kuadrat dibagi dengan harapan itu harus lebih besar. Nah, sekarang ini tadi ingat bahwa nilai harapan dapat dihitung adalah 100 pi jumlah ini untuk nilai 70 ini sama dengan 150 dikalikan dengan sapi yang bunting 150 dikalikan dengan daerah 100, berarti 150 dikalikan dengan 100 dibagi 250. Berarti kalau di sini kita tuliskan harapan daerah A itu sama dengan 150 bolak balik dikalikan 100 dibagi 250. Untuk daerah B yang bunting sama 150 dikalikan dengan 150 dibagi 250. Daerah A yang tidak bunting sebanyak yang ini berarti 100 dikalikan 100 dibagi 250. B juga 50. Nah, kita dapat menyelesaikan. Jadi dikalikan kalau kita menggunakan N, kalau kita menggunakan cara yang pertama, yang kedua, berarti ini N sama dengan 250. Bukan gitu ya. 250 dikalikan AD min BC 70 kalikan 70 dikalikan 70 dikurangi DBC 80 30 dikalikan 30 itu kan. Nah, dimutlakan dulu. Mutlak ini mutlak ini. Maaf ini saya tidak bisa membuat mutlak. Hanya pakai simbol. Tidak ada tandanya di sini mutlak ya. Kita nggak boleh ada mutlaknya. Dikurangi dengan setengah N-nya 250 atau 250 bagi 2 boleh. 250 dibagi 2. Dan kemudian kalau yang sini dikuadratkan. Kuadratkan gimana ya? Kuadratkan gini aja. Saat dikuadratkan dibagi ini
A ditambah B bunting, tidak bunting, daerah A dan daerah B. Berarti 150 dikalikan 150 150 dikali 100 dikali 100 lagi dikali 150. Nah, ini adalah kembalinya. Nanti dilihat berapa nilai X kuadratnya. Itu kalau kita menggunakan cara kedua, dan ini biasanya sering dipakai kalau kita menggunakan tabel 2 kali 2. Kalau tabel lebih dari 2 kali 2, ya kita kembali lagi menggunakan tabel ini. Dan juga ada syaratnya juga ya, menggunakan X kuadrat sama dengan selisih kuadrat harapan terhadap amatan, ya, atau amatan dikurangi harapan dibagi dengan harapan. Nah, dari sini paham ya? Udah? Halo? Dok. Iya, Dok. Belum? Tapi kita tidak menggunakan cara ini, ya. Kita menggunakan eksternal. Di sini ada fasilitas, tapi kita menggunakan yang agak semi. Kalau yang pasti ya kita bisa pakai SPSS, juga yang lain. Sekarang mari kita membuat harapan. Nah, untuk membuat nilai harapan ini, sahabatnya dikalikan ini, kita kopikan dulu. Pastakan di sini ya. Ini. Pasta. Nah, sudah. Ini saya kopikan. Ini data harapan. Sudah. Silakan dikopikan. Sudah, bisa? Bisa, Dok. Nah, kalau sudah kita hapus. Kita hapus. Kita isikan dengan nilai harapan. Nah, sudah. Seperti gini jadinya. Sudah? Bisa? Sudah? Iya, Dok. Nah, kalau sudah, marilah kita nilaikan isi harapan. Harapan A sama dengan daerah A dikalikan dengan gunting. Ya kan, nanti dibagi dengan total. Jadi sama dengan, saya ini sudah lihat, baris dikalikan lajur dibagi. Nah, gitu. Sudah ya? Ada yang belum?
Sudah? Ya, Dok. Nah, kalau udah diantar aja. Nyambung. Buat seperti tadi. Sama dengan 150. 150. Jadi kalau belum bisa dibagi dengan kalikan dengan 150 kan? Dibagi 200. Nah, itu. Yang ini sama dengan yang ini berarti 100 Terus dikalikan dikali 100 ya dibagi dibagi 250. 150. Nah, ini sama dengan 100 Dikali 150 dikalikan 150 dibagi dibagi 250. ya sudah. Oke, semua. Nah, kita lihat. Jadi kita sudah mengatakan kalau kita menggunakan aplikasi biasanya ditinjau adalah P-nya. Misalkan dalam berarti kita menggunakan 0,05 misalkan sini satu sini ya. Misalkan cara kesalahannya itu yang kita ajukan adalah 0,05 di sini tidak ada ya. Itu ini kita gunakan 5%, kita pakai yang umum saja. Nah, misalkan kesalahannya adalah 0,05% dengan 5%. Atau 0,05. Nah, itu. Jadi kalau kita melakukan 100 pengamatan atau percobaan, maka saya yakin bahwa 95% bahwa daerah B itu lebih banyak bunting daripada daerah A atau sebaliknya. Itu ya, yakinnya artinya 5% kita tidak bisa mengatakan mutlak sebenarnya. Tidak bisa kita, karena kita bermain-main dengan sampling. Jadi nanti kalau kita sudah skripsi menggunakan sampling, jadi kita harus mau kita menggunakan cara kesalahan. Ya. Berapa tabelnya? Ya seperti tadi, tapi kita untuk menggunakan Excel sementara kita hanya melihat nilai 0,05. Nanti H0 ditolak. Kalau misalnya H0 ditolak berarti mengatakan ada perbedaan, harus diterima atau H0. Kalau H0 kan mengatakan tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan. Ini ditolak. Jika P dari hitung nanti lebih kecil dari dan ini sering ditulis dalam skripsi P-nya itu. P kecil jangan lupa. Nanti kalau P besar beda artinya. Bisa ya? Bisa, Dok. Kan 0,0. Berapa hasil bebasnya ini? dp-nya berapa? Berarti ada 2 garis, itu 2 dikurangi 1, radiusnya 22. 1, 2. Berarti 2 dikurangi 1 menjadi 1. Itu. Ya, itu kalau kita menggunakan manual seperti itu. Kita sekarang mari kita hitung Q kuadratnya. Cara menghitung Q kuadrat, nanti P-nya berapa? Ini P hitungan. P hitung. Jadi peluang kesalahannya kita cari dulu. Katakan kita ambil fungsi X, dicarikan statistik lagi ke sini. Kebetulan saya sudah dicari Q kuadrat. Nah ini, Seki tes. Dipilih aja. Ini. Sudah? Sudah. Belum? Oh. Sudah, Dok. Nah, gitu. Maka di sini akan tamat actual ring. Ini artinya dia nilai amatan, nilai yang sesungguhnya kita masukkan saja. Nah. Kemudian tanya berapa harapannya, kita masukkan saja. Sudah. Sudah? Kita klik. Maka kita lihat nilai ini kita bandingkan dengan P tabel. P tabel tadi kita sepakati kita menggunakan 0,05.
Kita lihat di sini 0,0841 dibanding dengan 0,05, maka 0,0841 lebih kecil, jauh lebih kecil daripada 0,05. Ini apa artinya? Artinya adalah H0 ditolak. Terdapat perbedaan tingkat kepentingan antara daerah A dengan daerah B. Jadi B ini memang benar walaupun 80 dan 150, tetapi dia yang bunting lebih banyak daripada daerah A. Jadi katakan bahwa ini dua reproduksinya adalah berhasil. Ya. Bagaimana kalau lebih dari 2, 3? Ya silakan saja. Nanti artinya sama, tambahkan sini di rumah daerah C, ditambahkan lagi. Itu ya, kan seperti tadi. Ini jangan dihapus kalau bisa nanti kalau karena di sini ada ininya. Nah, kalau nggak tahu caranya kita bisa cari di sini. Jika tes. Nah, cara menulis seperti ini. Lewat fungsi nanti bisa dilacak. Nah, gini. Ini kalau lupa bisa dilacak di sini. Oke. Kalau sudah, marilah kita kembali ke uji McNamara. McNamara ini digunakan untuk uji data berpasangan. Ya, berpasangan itu ya sebelum sesudah, misalnya gitu. Kita menggunakan, tadi saya kembali lagi di PowerPoint-nya. Sudah ya, saya kembali. Nah, nanti ini ada latihan, silahkan sendiri coba di rumah. Coba latihan. Sekarang kita akan menuju McNamara. Nah, ini McNamara tadi dikatakan di berpasangan. Jadi kalau kita perhatikan di sini, maka yang diperhatikan adalah yang positif-positif. Ini ada misalkan gini, ini ada sekelompok, ya katakan kalau sekarang lagi ramainya ada COVID misalnya gitu. Ini ada kelompok COVID. Ya dari kelompok ini ada yang sudah divaksin atau sudah di rapid test, dan ini coba lagi di tes rapid kedua, berendah kalau ini sudah. Ini ternyata ini dengan ini sudah. Ternyata ini sudah, tetapi di sini tidak tampak pada reaksi kedua. Demikian juga misalnya pada reaksi pertama dari negatif, tetapi dari reaksi positif dia keluar. Sebaliknya di sini dia reaksi negatif. Orang tadi katakan reaksi negatif, tetapi tes pertama di tes yang kedua rapid test dia juga negatif. Maka pada uji ini yang diperhatikan adalah hanya yang ini positif dan benar-benar positif, positif dan benar-benar negatif. Kita lihat lagi. Selanjutnya adalah nah ini ya, ini caranya seperti ini. Ini agak nah, kita sudah lihat sini, lihat di sini. Maka di sini kita akan menggunakan benar-benar negatif. B dikurangi C, dan ini kelihatannya positif tapi dia negatif, katakan negatif semua. B dikurangi C, B di positif, maaf bukan benar negatif, tapi ini adalah yang bias, kelihatannya positif tapi negatif, kelihatannya negatif tapi positif. Itu aja yang diperhitungkan pada uji McNamara. Jadi rumusnya sama, cuma B dikurangi C ditambah B ditambah C, kita menggunakan berapa dB-nya? 2 dikalikan 2 kali menggunakan Q kuadrat. Ya, misalnya kita lihat. Ya, kita coba lagi ya. Nah, saya tutup lagi.
dulu. Kita kembali ke Excel tadi. Saya katakan di sini tadi ini nanti kita beri nama ini keyword. Dan kita ke magnet. Misalnya ini ada untuk penelitian menetapkan apakah terdapat bahan, apakah betul di sudah dilakukan tes misalnya gitu ya. Nah, pada COVID misalkan jangan kita membuat data aktif. Ini misalkan sebelum katakan negara sebelum ini saya sudah ini tes pertama dan ini tes kedua. Ya. Nah, ini sebelum ini ini jangan sebelum ini sebelum berarti dia tampak maaf ini sudah tampak ini aja. Oh iya, Maaf, Misi. halo apa? Share screen-nya jenengan belum tampil, Dok. Oh iya, enggak. Maaf terlalu. Nah, sudah. G sampun. Nah, ini kan ya. Ini jadi vaksin pertama. Jadi tes pertama. Ya, betul katakan ya. Katakan iya, sudah. Ini ya. Ini. Ya, betul. Ini enggak tahu kita. Atau belum. Yang sini, yang kedua, kita tes lagi. Ini orang pertama, ada berapa orang itu? Kita tes lagi di sini. Apakah tampak pada tes kedua? Kalau ini sudah pernah dilakukan, ini tulis dia, ini tidak tampak. Katakan belum. Nah, ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat, misalkan pertama sudah, kedua juga sudah. Itu misalkan ada 50 orang. Nah, yang kedua, katanya sudah, tetapi dia setelah ini dia tidak tampak. Katakan di sini ada 30 orang. Nah, pertama dia dikatakan pada vaksin pertama saya pernah divaksin, tidak tahu, katakan dia masih ragu-ragu. Itu katakan ada 43 orang. Yang ini pertama mengatakan belum, yakin belum ada tes lagi itu ya memang dia betul belum, itu biasanya ada 25. Tadi rumusnya itu adalah yang mana dia? Yang ini aja. Yang bias berarti iya belum. Ini kan ya, iya belum. Ya. Berarti tadi saya hitung caranya adalah berapa di kuadratnya? Itu. Mana hitungnya dia? Nampak kalau pakai SS. Ini hitungnya magnemernya, lambangnya ada lagi kuadrat. Nanti kalau Excel nggak keluar, tapi kalau buat keluar, ya. Ini sama dengan ini 50 dikurangi 20, 50 ya belum. Iya belum. Ini ya belum. Belum ya. Ini ya. Belum ya, ya belum. Ini kan bukan ini maaf. Belum ya, ini ya belum. Jadi agak nyimak. Ya gitu. Ya. Berarti bolak-balik kan harga mutlak 30 dikurangi 40, 40 dikurangi 30. Tadi dikuadratkan kalau nggak salah ya. Saya lupa rumusnya tadi itu. Sudah.
Berarti ini dikurangi. 43 dikurangi 30 karena menggunakan faktor koreksi 0,05, berarti faktor koreksinya adalah 1. Nah, itu di sini batasnya sama dengan 43 dikurangi 4 ini ya, dikurangi 1. B ditambah C sama dengan ini. Belum ya, ya belum, kita tambahkan saja. Ini ditambah. Oh, nggak bisa. Sama dengan ini. Nah, 12 tadi itu ini. Nah, sudah dikurangi 1, maka kita kuadratkan. Dikuadratkan sama dengan 12 dikuadratkan. Dibagi dengan ini. Jadi kuadratnya sama dengan 143. Nah, 144 dibagi dengan 73 sehingga didapatkan 144 dibagi 73. 1,9726. Ini hitungannya dari McNamara. Ya. Lalu berapa tabelnya? Kita lihat tabelnya tadi misalnya kita menggunakan 0,05 tabel Q kuadrat. Q kuadrat pada 0,05. dB-nya berapa dia? dB-nya adalah ada 2 baris berarti 1, 2 lajur 1. Berarti 1 kali 1 1. Ya. Nah, dari di sini, kita akan di sini. Apa dia? Kita lihat fungsi X. Tadi saya pernah keluar atau belum ya? Kalau belum ya, belum sini. Q ini INP RT. Kita lihat tabelnya, masukkan 0,05 atau 5% sama saja. Sama-sama, bebasnya adalah 1. Nah, 3,8 cocokkan dengan tabel Q. Tidak dalamkan sini. Nanti kalau saya salah diberitahu lihat sini, maka nilai 1,97 dibanding 3,84. Kita ingat tadi, kalau secara manual maka H0 ditolak jika hitungnya lebih besar daripada tabel. Kalau aplikasi peluang hitungnya lebih kecil dari tabel, dibalik ya. Nanti kalau jangan keliru. Sudah nyata kalau disitu menyatakan nilai P maka tuliskan lebih kecil. Saya dulu juga gitu, saya bingung saya gitu. Tapi perjanjian seperti begitu. Nah, kita di sini 1,97 dibanding 3,84, maka 1,97 ini adalah lebih kecil dari 3,84. Sehingga kita gagal menolak H0. Artinya tidak terdapat perbedaan antara pemeriksaan pertama dengan pemeriksaan kedua. Jadi di sini memang ya dia jujur, mungkin dia memang ini sudah, ya sini benar-benar sudah. Ya. Nah gitu. Kalau divaksin, ya betul kalau gitu. Konfirmasinya bahwa dia itu sudah pernah dilakukan vaksinasi. Tapi kalau sini misalnya ada berbeda nyata, berarti di sini bohong. Dia mengatakan sudah, di sini belum divaksinasi di rapid test. Nah kira-kira begitu. Ada yang ditanyakan? Nanti bagaimana kurang? Ya, maaf. Yang diperhatikan lagi nanti kalau yang lebih dari 2 tabel itu harus tidak boleh nilai harapan kurang dari 5. Nanti kalau kita belajar pada SPSS. Nah, lalu bagaimana kalau sampelnya kurang dari 20 atau 40, kita akan menggunakan uji Fisher exact test. Itu digunakan untuk sampel kecil. Tapi ya kalau bisa, kalau sampelnya besar ya jangan menggunakan sampel kecil gitu ya. Kalau bisa kita mampu 50-100, kenapa harus kita menggunakan 5? Daripada kita mengulang lagi, lebih baik kita berusaha dulu. Nanti skripsinya bisa berhasil. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum.
Belum, Dok. Nah, kalau yang kemarin Wilcoxon sudah bisa ya mencari jumlah negatif, jumlah positif. Mumpung saya ada waktunya masih lebih. Sudah dicoba. Kemarin kan Wilcoxon. Masih ingat teman? Cari di peringkat, keluarkan nilai 0. Hitung selisihnya. Kemudian di peringkat, keluarkan nilai 0. Kemudian dimutlakkan, di peringkat. Kemudian dipasang lagi tanda jawabannya. Dijumlah dengan positif dan negatif. Kemarin begitu kalau tidak salah ya? Masih Ya, bisa? Dok. Iya, Dok. Sudah? Iya, Dok. Sudah bisa? Dok. Sudah? Sudah. Mencari jumlah positif negatif sudah ya? Sudah, Dok. Nah, kalau sudah kita sampai di sini, mohon maaf, mungkin terlalu cepat, ya memang sedikit sekali hari ini, tapi yang penting kita bisa. Mohon maaf kalau ada kalimat yang kurang berkenan, kita mudah-mudahan bisa bertemu pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, dokter. Dok. Sama-sama. Kenapa? Balik dulu. Sejuta kata.